Wah, luar biasa ya persahabatan Indonesia bersama Turki. Tap. Wow, kalau kita lihat tadi ya YouTubeolik semua, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, YouTubeolik semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Jumpa lagi di podcast Speak Up Adam Jeep. Nah, YouTubeolik semua kita lihat tadi ya. Nah, YouTubeolik semua kita lihat tadi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia berkunjung sebelum ke Indonesia emang ke Malaysia dulu ya. Jadi emang lagi ada kunjungan kenegaraan ke beberapa negara khususnya Malaysia dan Indonesia. Kalau kita lihat di cuplikan tadi ya di sini emang luar biasa ya persahabatan antara Indonesia dengan Turki itu wow mengalahkan kedekatannya dengan Malaysia. Karena kenapa? Kalau kita lihat tadi sambutan dari Perdana Menteri Malaysia, ya mungkin itu emang sistem protokolernya di Raja Malaysia seperti itu atau seperti apa kan kita nggak tahu ya. Yang jelas ya sederhana lah, dalam artian hanya penyambutan sifatnya resmi kenegaraan aja. Beda dengan Indonesia yang betul-betul dispesialkan oleh Bapak Prabowo. Wow, hingga terkesima nih Presiden Turki Erdogan ini. Karena kenapa? Dari mulai penyambutan masyarakat hingga anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah itu turun ke jalan. Mereka sangat excited, mereka sangat menantikan kedatangan Presiden Turki tersebut. Hingga antara Presiden Kepala Negara Indonesia dan Turki ini saling bertukaran cenderamata. Wah, luar biasa ya. Oke, YouTubeolik semua, kita lihat selanjutnya. Gimana sih kerajaan Malaysia atau Diraja Malaysia ini cara menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini? Apakah sederhana, hanya sifatnya
penyambutan resmi kenegaraan atau ada yang spesial? Saya rasa sih biasa aja. Oke, kita lihat. Saya juga KSP dapat. Please move. You're blocking the delegation. Okay. Sorry, Please move. İleride soldaki Kalau saya lihat biasa aja ya, standar protokoler penyambutan kepala negara di mana berkunjung ke negara lain. Today, we welcome you, Sister Amina, not just a head of state and first lady, but a leader whose influence is felt far beyond his borders, and Malaysians generally love you, Edward. It is a rare honor that we can welcome Oke, YouTube balik semua. Kita lihat tadi ya, gimana kerajaan di Raja Malaysia, penyambutannya, penerimaannya, kehadiran dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini. Kalau saya lihat tadi YouTube balik semua, apakah emang Malaysia ini tidak ada anggaran yang signifikan, yang wah ataupun mewah untuk menyambut kepala negara? Apalagi ini kita ini kan antar populasi muslim terbanyak ya, dari mulai Turki, Malaysia, khususnya Indonesia lah, penduduk muslim terbanyak di dunia. Ini kan persahabatan antar negara secara politik atau diplomatik maupun secara emosional, persahabatan kepala negaranya itu dengan Malaysia ini standar. Jadi kalau saya perhatiin tadi dari cuplikan-cuplikan tadi, Bapak Erdogan dengan Perdana Menteri Malaysia ini tidak ada sebuah hubungan emosional yang greget, yang spesial. Maka wajar kalau mereka menyambut Turkinya juga standar. Ya, kalau kita lihat cara Malaysia menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini hanya standar penerimaan penjamuan kepala negara secara formal, standarnya seluruh dunia seperti itu. Tapi tidak ada yang spesial, ya. Beda dengan Indonesia. Kita lihat tadi Indonesia, dari mulai masyarakat Indonesia sangat antusias, yang excited banget. Sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah turun ke jalan dengan melambaikan bendera Turki, bendera Indonesia. Dari mulai parade-parade, dari mulai penjamuan istana, dari mulai ada tadi semacam nyanyi bareng dan segala macamnya. Intinya betul-betul persahabatan antara Indonesia dengan Turki luar biasa. Lebih seperti saudara kandung. Wah, jadi jelas Turki dengan Malaysia ini ya pertemanan, jatuhnya pertemanan saja. Seperti antara berteman negara-negara untuk membuat sebuah hubungan diplomatik.
Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia dengan Turki itu seperti saudara, adik kakak, brother atau sister. Nah, seperti itu. Makanya wajar kalau Bapak Prabowo memberikan sebuah cenderamata yang sangat bernilai. Begitupun dari Bapak Erdogan memberikan sebuah mobil listrik. Wah, penasaran? Yuk kita lihat cuplikan-cuplikannya waktu momen-momen Bapak Prabowo menerima hadiah dari Erdogan, sama begitupun sebaliknya. Oke, kita langsung lihat aja. Kita juga akan kehilangan Ka'bah. Ingatlah bahwa Kudus berarti Istanbul, Islamabad, Jakarta, Madinah, Kairo, Damaskus, dan Baghdad. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghadiahi Presiden Prabowo mobil listrik kebanggaan negaranya. Hadiah itu diserahkan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada Rabu 12 Februari 2025. Production of our industry. Sanayimizin ürettiği bir tüfek. It's for him, right? For him, Yes. especially. Ben senin gibi asker değilim. But I'm not, a military man like yourself. This is for you. Burada da istediğiniz. Prabowo hadiahi Kris Bali. Erdogan beri puisi berbahasa Arab. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertukar cenderamata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kala bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 12 Februari. Pada hari ini, Prabowo dan Erdogan melakukan high-level meeting, disertai sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Prabowo memberikan 2 buah cenderamata untuk Erdogan. Pertama berupa senjata SS-2 V4A2 produksi Pindad berjenis senapan serbu kaliber 5,56 x 45 mm. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turki. Prabowo menjelaskan senapan itu merupakan produksi industri dalam negeri Indonesia. Untuk saya, tanya Erdogan ke Prabowo. Ya, ini untukmu, jelas Prabowo. Jadi jelas ya, YouTube balik semua, kedekatan antara Presiden Turki dengan Bapak Prabowo, khususnya hubungan diplomatik, persaudaraan, pertemanan, persahabatan Turki dan Indonesia emang keren. Yang menarik perhatian jika dibandingkan dengan penyambutan dari kepala negara yang telah datang ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sebelumnya, begitu, yang berbeda atau yang spesial dalam penyambutan dari Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Ibu Negara adalah rombongan motoris yang berjumlah 17. Dan ini adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Terlihat antusiasme dari para siswa-siswi yang tentunya telah menunggu sejak pagi tadi untuk kemudian menyambut Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menuju ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Mereka antusias dengan memegang bendera Turki dan juga Indonesia. Dan para siswa-siswi. Oke, YouTube balik semua, kita lihat tadi ya, jelas dengan ngelihat cuplikan informasi berbentuk audio visual di podcast Adam Jeep ini tentang Turki, Indonesia, dan Malaysia. Kita udah jelas bisa melihat secara fakta data bahwa Turki dengan Malaysia itu hanya sifatnya antara hubungan diplomatik saja. Tidak ada hubungan yang lebih, plusnya nggak ada. Beda ya dengan Indonesia, Erdogan dengan Bapak Prabowo, Indonesia dengan Turki. Ibarat kata kelihatan keintimannya, kedekatannya, keharmonisannya seperti hubungan antara kakak adik. Ya, apalagi dengan ada tukar cenderamata, saling memberikan hadiah, cara penyambutan. Nah, kalau untuk Malaysia, saya nggak tahu nih, apakah emang Malaysia ini tidak ada anggaran untuk menjamu kepala negara yang berkunjung ke negaranya secara spesial, emang anggarannya minim, atau emang karena Malaysia menganggap dengan Turki nggak terlalu dekat, sifatnya hanya profesional hubungan diplomatik aja, secara politik, kerjasama ekonomi, dan selainnya. Beda dengan Indonesia. Dengan Indonesia udah memperlihatkan kalau Turki ini punya hubungan emosional yang sangat erat, sangat dekat. Selain hubungan politik, ekonomi, teknologi, persenjataan, dan yang lainnya. Ada lagi batin antara Erdogan dengan Bapak Prabowo, Indonesia dengan Turki itu ada hubungan batin yang terikat. Makanya wajar kalau Bapak Prabowo Indonesia menjamu Presiden Turki Recep Tayyip
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini sangat spesial, sangat mewah, dan benar-benar wah, susah diungkapkan kata-kata. Jelas ya, Malaysia emang mungkin Malaysia ini emang ya itu tadi. Tidak. Jadi antara Turki dengan Malaysia tidak punya sahabat. Antara Turki dan Malaysia tidak memiliki hubungan yang lebih spesial seperti Turki dengan Indonesia. Oke, YouTube balik semua, itu tadi informasi kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Malaysia dan ke Indonesia. Jangan lupa pantengin terus podcast-podcast terbaru dari Adam Jeep hanya di podcast Adam Jeep Channel. Segala informasi tentang sesuatu hal yang lagi viral, yang lagi trending, Adam Jeep seputar informasi-informasi yang sangat bermanfaat, yang lagi viral, yang lagi trending akan dikemas dan disampaikan ke masyarakat atau Adam Jeep lover semua. Oke, tonton terus dan pantengin channel-channel terbaru dari Adam Jeep. Mohon dukungannya dan supportnya YouTube balik semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena semua itu adalah untuk membangun, untuk mensupport agar channel Adam Jeep ini lebih baik lagi ke depannya. Monggo buat YouTube balik semua, ada buat Adam Jeep lovers yang mau memberikan apresiasinya melalui super sticker, super thank, super chat, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sehat-sehat selalu dan berkah YouTube balik semua dimanapun berada. Ingat, semoga YouTube balik semua apa yang menjadi ekspektasinya bisa diraih dengan gemilang. Sukses semuanya, sehat dan sejahtera. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.